Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video ini sesuai dengan janji gua, udah 1 minggu gua akan jawab Q&A dari kalian. Karena pasti kalian yang udah pasti penasaran banget sih sama harga dari hair transplant ya. Ya memang di sini nggak banyak sih, cuma ada 3 pertanyaan dan 2 itu sama tentang harga dari hair transplant ya. Gue bakal bahas pertanyaan yang beda dulu, yaitu adalah pertanyaan dari Kok Bain ya. Apa aja perawatan khusus yang wajib dilakukan selama menumbuhkan rambut ke depannya? Sebenarnya yang wajib itu cuman penggunaan sampo berbahan herbal ya. Kebetulan sih gue beli dari rumah sakitnya gitu. Gue beli dari kliniknya, dari No Hair Time. Dia nawarin dan gue beli yang 1 set itu loh. Nah, kayak gini. Ini sampo herbal yang ada di paket dia gitu. Tapi ketika misalnya kalian nggak mau pakai sampo herbal dari No Hair Time, lu bisa pakai sampo herbal yang lain kok. Lu bisa pakai, ya lu bisa cari sendiri lah sampo herbal yang menurut lu mau pakai itu. Intinya herbal aja, jangan pakai sampo-sampo yang biasa dulu selama 6 bulan ke depan. Perawatannya sebenarnya cuma itu aja sih. Dan kayak misalnya lu jangan terlalu banyak makan makanan yang manis dulu. Kalau bisa ngerokok berhenti aja gitu. Dan nggak boleh olahraga selama sebulan. Cuman kayak biasa aja sih, sebenarnya nggak terlalu. Cuman kayak ada pantangannya aja gitu. Tapi untuk perawatan secara khusus yang dia tawarin tuh cuman sampo aja, maksudnya cuman lu harus pakai sampo herbal. Tapi karena yang kemarin gue bilang bahwa gue mikir bahwa gue terlanjur sekalian, jadi gue beli kayak gelnya juga. Nah di kotak ini itu gue beli juga tuh, gue beli kayak ada serum. Nah ini serum, anjir. Nah gue beli, nah ini ada serumnya. Dan gue beli yang kayak ada oilnya juga. Nah ini ada oil juga dari dia. Nah jadi gue beli lagi tuh, tapi sebenarnya nggak wajib. Jadi ya itu bebas, balik lagi ke kalian lah. Kalian mau pakai itu atau nggak masalah. Yang penting selama 6 bulan ke depan tetap pakai sampo herbal. Nah, ke pertanyaan berikutnya dari Latif Bintang dan dari Ropi Nahda. Pertanyaannya sama. Berapa duit yang dihabiskan untuk transplant? Dan tolong dirinci. Dan gimana caranya kalau misalnya mau transplant ke Turki? Oke, jadi berapa biayanya? Jadi ini gue mengkalikan dengan kurs ketika gue pergi ya. Gue beli dolar di harga sekitar 14.500. Sekarang dolarnya udah 15.000, jadi harganya pasti beda. Yang gue sekarang sebutin itu harga yang gue alamin. Dan sekarang tiket pesawat juga makin hari makin mahal gitu, makin kesini makin mahal. Makin COVID longgar, tiket pesawat tuh makin mahal. Jadinya ya tiket yang sekarang gue kasih tahu harganya mungkin udah nggak valid buat kalian yang misal mau ngelakuin hair transplant misalnya 3 bulan atau 6 bulan ke depan, ya mungkin akan berbeda. Apalagi misalnya kalau lu ngambil di peak season, ya itu bakal beda lagi harganya. Oke, untuk gue sih, untuk transplant sendiri, transplant udah termasuk hotel, itu di $2.750, kurang lebih di 40 juta. Terus karena gue dari Bandung, gue harus ke Jakarta, dan di sana ada makan dulu, pulangnya juga makan, itu gue habis sekitar kurang lebih 700.000. Ya itu bakal beda juga, misalnya untuk lo yang ada misalnya di Pontianak atau di mana, harus ke Jakarta, ya pasti beda lagi karena tiketnya tiket flight. Sementara gue pakai travel biasa gitu, cuman deket dari Bandung ke Jakarta. Nah, terus udahnya di sana gue lumayan hedon tuh, gue habisin 400 USD. Itu cuman buat kayak transport pakai taksi, sama makan-makan dan beli oleh-oleh doang. Karena gue lihat tuh di Instagramnya Yuda Bustara, katanya di Turki itu daging sapinya enak banget, sama daging kambingnya enak banget. Gue sih nggak suka kambing, jadi gue makan cukup banyak tuh, beli kayak steak gitu, atau beli berbagai macam daging sapi gitu. Banyak kan sih beli di hotel juga ya, karena ketika jadwal ke sana sebenarnya nggak bisa banyak untuk explore, kecuali misalnya lu yang pengen extend. Jadi sebelum kegiatan operasi, misalnya lu pengen extend misalnya 5 hari, ya bisa lu datang 5 hari sebelum ngelakuin operasi gitu. Di sana ya lu bebas mau ngapain aja, ya tapi ya bayar hotel segala macamnya bayar lagi sendiri. $400 itu sekitar 5.800.000. Itu gue udah bisa makan banyak daging sapi, udah bisa beli oleh-oleh juga, udah pakai taksi segala macam. Jadi udah all in lah kasarnya di sana. Untuk tiket sendiri gue di sekitar
17.300.000 itu udah PP dan direct langsung. Jadi gue nggak pakai transit karena gue pikir direct pun udah cukup lama ya, sekitar 11,5 jam, jadi udah capek juga. Gue nggak mau transit lagi gitu. Dan gue nggak lupa untuk beli kartu Turki supaya di sana tetap bisa update status gitu ya, untuk tetap bisa happy gitu, tetap bisa lihat berita atau misalnya lihat-lihat Instagram segala macem lah. Itu di sekitar 310 ribuan gitu. Gue beli yang 5 giga supaya ada internet lah, karena kalau misalnya kita cuma ngandelin wifi doang susah juga, karena di sana orang juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris itu. Jadi benar-benar megang HP dan buka Google Translate itu menurut gue benar-benar ngebantu banget. Ya total sih di sekitar 64 jutaan ya yang gue keluarin untuk hair transplant. Itu yang basic sih sebenarnya. Kalau misalnya lu yang mau hair transplant, gue bilang di No Hair Time ya, minimal itu di 60 juta lah. Minimal di 60 juta itu belum termasuk akomodasi segala macam, itu baru termasuk kegiatan hair transplant, hotel, dan tiket pesawat aja gitu. Itu belum termasuk misalnya kayak kalian mau pergi kemana, mau main, atau misalnya untuk makan siang, makan malam, itu belum termasuk gitu. Jadi banyak orang yang kayak ngecil-ngecilin biaya hair transplant, misalnya 40 juta, 50 juta, itu udah nggak works banget. Apalagi udah biaya yang dikecilin, fasilitasnya ditambahin gitu. Fasilitas yang dikasih itu cuman hair transplant dan obat 5 hari setelah hair transplant gitu. Lu kalau lu mau sampo, lu mau vitamin, itu ya bayar lagi gitu. Itu beda lagi dari kegiatan operasi. Tapi sebenarnya kegiatan operasi sendiri udah cukup. Oke, gimana caranya kalau mau transplant ke Turki? Oke, jadi sekarang gue buka jasa transplant. Untuk kalian yang mau transplant, kalian bisa melalui gue gitu. Nanti gue urusin segala macam. Kalian tinggal bawa badan dan pastinya bawa duit. Duit itu buat kalian ya di sana, buat makan segala macam. Dan duit yang kalian bawa juga untuk bayar ke rumah sakit. Jadi kalian tuh bayar ke gue tuh cuman untuk beli tiket aja. Untuk rumah sakitnya, istilahnya duit gedenya, duit yang gede bangetnya itu, kalian bawa cash dan kalian bayarin sendiri langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Itu langsung ke gua pastinya. Tapi di sana ada biaya komitmen, nggak gede. Cuman untuk menghindari bocil aja sebenarnya, supaya nggak banyak bocah iseng yang cuma nanya-nanya, cari teman ngobrol, chatting-chatting, telepon-telepon sama gua. Oke, videonya segini aja. Gua Koko Berawa pamit dulu. Ciao.